Dewasa bukan hanya tentang umur. Dewasa artinya adalah kemampuan kamu dalam mempertimbangkan berbagai hal. Tanda kedewasaan adalah kamu mampu mengenali perasaan kamu sendiri, kamu mampu menyelesaikan konflik dengan baik, kamu memiliki watak yang tenang, dan percaya pada diri kamu sendiri. Dan ini adalah 6 prinsip kedewasaan atau 6 laws of maturity yang saya harap saya tahu dan saya terapkan sejak saya berumur 20 tahun. Sekarang umur saya 29 tahun. So, jika kamu tahu ini lebih awal, saya yakin keenam prinsip ini akan membantu kamu dalam menjalani perjalanan hidup kamu dengan lebih baik. Prinsip yang pertama adalah stop telling people everything. Artinya, kamu harus berhenti menceritakan segala hal pada orang lain. Mau itu masalah hidup ataupun rencana kamu yang belum terrealisasi. Karena fakta pahitnya adalah sebagian besar dari mereka itu tidak peduli. Sebagian lainnya hanya kepo. Apalagi ketika kamu menceritakan masalah hidup kamu. Dan sebagian lainnya justru diam-diam tepuk tangan jika kamu terkena masalah, atau bahkan mereka ingin kamu gagal ketika kamu merencanakan sesuatu. Jadi, mulai sekarang kamu betul-betul harus memilih kepada siapa kamu bercerita. Lalu, prinsip yang kedua adalah choose your friend wisely, atau pilih temanmu secara bijak. Ketika kamu masih kecil, mungkin tidak masalah berteman dengan siapapun. Tapi seiring berjalannya usia kamu juga akan menyadari pada akhirnya bahwa kamu harus membatasi pertemanan kamu dan membuat circle kamu sekecil mungkin. Tapi circle kecil ini berisi orang-orang yang saling memotivasi satu sama lain. Saling mengingatkan untuk memperbaiki diri setiap harinya dan saling membantu dalam mencapai tujuan yang lebih baik. Gambarannya begini. Misalkan kamu orang Padang, tapi kamu kuliah di Bandung selama 4 tahun. Dan di sana kamu bergaul dengan orang-orang asli Bandung, maka lama-kelamaan kamu pun akan bisa berbicara bahasa Sunda. Begitupun dengan tujuan dan lingkungan kamu. Jika kamu membaur terus-menerus dengan orang-orang yang malas-malesan, yang tidak punya tujuan, yang lebih suka foya-foya, maka lama-kelamaan kamu pun akan terbawa seperti itu. Sebaliknya, jika kamu membaur dan menempatkan diri kamu di antara orang-orang yang bekerja keras, yang selalu bersemangat mencapai tujuan, di antara orang-orang yang ingin sukses ataupun sudah sukses, kamu pun akan ikut terbawa ke dalam sikap dan mindset seperti itu. Lalu yang ketiga adalah expect nothing, appreciate everything. Syukuri hal-hal kecil yang ada dalam hidup kamu. Secara pribadi, saya sendiri sering lupa untuk bersyukur. Padahal ketika kita masih bisa bangun di pagi hari, kita sehat, kita masih bisa makan, kita masih bisa tidur dengan atap, itu adalah hal yang patut kita syukuri. Lalu expect nothing. Artinya kita tidak usah menaruh harapan yang terlalu besar pada manusia. Kita cukup berharap kepada pencipta kita karena sumber kekecewaan kan adalah ketika ekspektasi tidak sesuai dengan realita. Tetapi jika kita pandai bersyukur, kita berharap hanya kepada Tuhan, ya kita tidak akan kecewa. Lalu yang keempat adalah do your best, trust the process. Selalu kerjakan maksimal apapun itu yang bisa kamu kerjakan, baik itu dalam pekerjaan, dalam usaha, dalam hal apapun, dan percayai prosesnya bahwa ini semua adalah maraton. Ini bukan sprint, ini adalah perjalanan panjang dan kamu tidak harus mencapai kesuksesan secara instan. Dengan percaya pada proses, maka kamu akan lebih menghargai usaha-usaha yang sudah kamu lakukan, dan ketika kamu berhasil nanti, ini akan lebih berarti. Para expert, ahli, atau siapapun yang kamu lihat sekarang berada pada posisi top, mereka pasti pada awalnya adalah seorang pemula, tapi mereka berproses. Nah, kamu harus selalu mengingat-ingat prinsip ini. Lalu prinsip yang kelima adalah control yourself, not others. Satu-satunya hal yang bisa kamu kendalikan adalah diri kamu sendiri. Sedangkan faktor eksternal seperti orang lain suka pada kamu atau tidak,
bagaimana orang lain menilai kamu, bagaimana respon orang lain terhadap kamu, itu adalah sesuatu yang tidak bisa kamu kendalikan. Jika kamu mencoba mengendalikan orang lain, maka kamu akan capai sendiri. Lebih baik kamu fokus pada diri kamu sendiri, disiplin, konsisten, jaga diri kamu agar terus termotivasi. Ini akan membuat hidup kamu lebih tenang. Memang, bisa mengendalikan orang lain itu hebat, tapi mengendalikan diri sendiri adalah kekuatan yang sesungguhnya. Dan ini adalah prinsip yang terakhir, tapi tidak kalah pentingnya, yaitu learn to react less. Artinya belajar untuk bereaksi lebih sedikit, lebih minim. Ketika kamu berada pada situasi yang memancing emosi atau amarah kamu, belajarlah untuk memberikan reaksi yang minim. Belajarlah untuk mengendalikan pikiran dan perkataan kamu. Begitupun jika kamu ada di dalam kondisi apapun, belajarlah untuk tidak terlalu banyak mengeluarkan reaksi. Nah, jika kamu tidak mengeluarkan reaksi yang berlebih, maka orang-orang akan sulit untuk memanipulasi kamu. Nah, itu dia tadi 6 Laws of Maturity atau 6 prinsip yang bisa membuat kamu lebih dewasa. Nah, bagaimana menurut kamu? Apakah kamu mau menerapkan ini? Atau mungkin kamu ternyata sudah menerapkan prinsip ini sejak lama?